السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Lanjutan kajian tafsir kita dalam surat Al-Kahfi malam ini insyaallah taala ke firman Allah Subhanahu wa taala, Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Ini ayat 30. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayatnya tentang keadaan orang-orang kafir di mana mereka dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelahnya keadaan orang-orang yang beriman. Dan ini sekali lagi kita katakan, kita ingatkan bahwasanya itulah metode atau uslub Al-Quranul Karim yang diistilahkan dengan Al-Mathani. Al-Mathani artinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bergandengan keadaan satu dengan keadaan yang lainnya. Jika Allah Subhanahu wa taala sebutkan keadaan orang kafir, maka Allah sebutkan keadaan orang beriman. Jika Allah menjelaskan keadaan neraka, Allah akan jelaskan bagaimana keadaan surga. Jika Allah sebutkan bagaimana orang yang alim, yang berilmu, maka Allah sebutkan bagaimana keadaan orang yang jahil. Demikian seterusnya. Innal ladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Dalam Al-Quran selalu orang beriman itu digandingkan dengan beramal saleh. Ada banyak ayat seperti itu, beriman, beramal saleh. Apa maksudnya? Maksudnya di antara lain kata para ulama ingin menunjukkan bahwasanya iman itu bukan sekedar keyakinan, tapi iman itu harus dengan amalan. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi ini menunjukkan tentang keutamaannya amal saleh. Dan faedah lainnya ialah menunjukkan bahwa amal saleh itu tidak ada manfaatnya tanpa ada dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang itu berinfak dengan sebesar gunung emas, tidak diterima oleh Allah jika dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Inna la nudhi'. Ini janji Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang beriman tidak akan pernah sia-sia amal salehnya. Tidak boleh seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat mengira amal perbuatannya di dunia itu sia-sia. Seperti menghadiri pengajian seperti ini, menuntut ilmu, salat jamaah, bersedekah, berakhlak yang baik, bersabar dengan ujian. Semua itu ada pahalanya, bukanlah sia-sia.
Maka itulah yang harus kita ingat dalam menghadapi kehidupan kita. Yani nurid al-ajra min Allah. Kita menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari semua yang kita lakukan dan semua yang kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika lahum jannatu adnin. Dan mereka, ulaika, bagi mereka orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang beriman tersebut, jannatu adnin, surga, surga Aden, surga Aden. Aden maknanya iqamatun la rahila ba'daha wa la tahawul. La rahila ba'daha wa la tahawula. Arti Aden, surga Aden, Ain dal nun, Aden, jannatu adnin. Menetap, tidak pergi darinya, tidak berpindah. Menetap, tidak akan pindah darinya. Itu arti Aden. Dan ini sifat dari surga tersebut, bahwa orang-orang yang usianya di dunia ini dengan keimanan dan beramal saleh diberikan pahala sesuai dengan amalannya tersebut. Dia isi usianya dengan beramal saleh, dengan keimanan. Dia tegakkan dirinya, paksakan dirinya, dia paksakan hawa nafsunya untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baginya adalah surga, tempat menetapnya kelak di akhirat selama-lamanya. Itu arti jannatu adn. Kita bisa bayangkan, pindah-pindah itu tidak enak. Silakan bertanya kepada para kontraktor. Ngontrak di sini, ngontrak di situ, enak tidak? Tidaklah enak. Kelak di surga Allah berikan kita surga menetap di dalamnya, tidak berpindah. Tajri min tahtihimul anhar. Selain itu, mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Menunjukkan bahwasanya tempat tersebut tidak akan pernah membosankan. Semua tercukupi. Tajri min tahtihimul anhar, sungai-sungai mengalir. Allah gambarkan kenikmatan surga seperti ini sesuai dengan kenikmatan yang manusia ketahui di dunia. Manusia itu kalau dengar sungai, suara air yang jernih, pasti betah. Pasti dia mencarinya. Itu tabiatnya manusia. Suka dengan itu. Allah sebutkan itu dalam Al-Quran agar manusia mengambil pelajaran darinya dan agar mereka fokus untuk akhirat. Allah Ta'ala berfirman, yuhallawna fiha, dan mereka penduduk surga itu akan diberikan perhiasan oleh Allah Subhanahu wa taala min asawira min zahabin. Asawir artinya jamak daripada suwar, perhiasan berupa gelang. Min asawir min zahab, dari emas. Asawira min zahab. Wa yalbasuna thiyaban, dan mereka memakai pakaian khudran min sundus, pakaian yang khidir. Sundus kata ulama dan istibrak
Dua-duanya adalah pakaian terbuat dari sutra. Hanya saja beda kelas. Kalau sundus itu ialah sutra yang tebal, istibrak adalah sutra yang tipis. Min sundusin wa istabrak. Kita ulangi, sundus itu ialah sutra yang tipis, istibrak itu apa? Sutra yang tebal. Ini pakaian mewah. Sampai hari ini mungkin hanya raja yang memiliki pakaian dari sutra. Kalau kita kebanyakan katon dengan berbagai macam jenis levelnya. Pakaian mewah di dunia. Kelak di akhirat Allah berikan kaum muslimin pakaian seperti itu. Muttaqiina fiha 'alal araik. Dan mereka dalam keadaan bersandar di dalam surga tersebut 'alal araik, di ranjang-ranjang yang tinggi. Ini gambaran kenikmatan yang Allah janjikan untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Tempat duduk yang mewah, araik, pakaian yang mewah, perhiasan yang mewah, tempat tinggal yang mewah, dan abadi selamanya. Abadi selamanya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, ya ikhwan, untuk orang yang beriman dan beramal saleh. Tapi sayangnya manusia beriman tapi tidak mau mengejar kemewahan ini. Dia mengira akan masuk ke surga hanya dengan bersantai saja. Atau bahkan dia merasa mencukupkan dirinya dengan kemewahan dunia. Itu menunjukkan tipisnya imannya sesungguhnya. Jika seseorang betul-betul beriman dengan kenikmatan tersebut, pasti dia akan perjuangkan apapun resikonya. Apapun resikonya. Maka ayat ini mengundang kita, menarik kita, mendorong kita untuk giat beramal saleh. Agar kita pertahankan iman kita. Dan agar kita perbanyak amal saleh. Agar kita masuk ke dalam surga tersebut. Ni'mat thawab wa hasunat murtafaqa. Ya Allah Ta'ala berfirman, pahala yang begitu nikmat dan tempat yang begitu indah. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hamba yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sabar-sabarlah kita dengan kehidupan dunia ini. Dia hanya sementara, kesusahan yang ada di dalamnya, di atasnya itu sementara, tidaklah menetap. Tidak akan menetap. Penderitaan tidak akan menetap. Kebahagiaan tidak selamanya juga menetap. Semua datang silih berganti. Kata ulama, dawamul hali minal muhal. Menetapnya suatu keadaan itu adalah suatu kemustahilan. Tidak mungkin seorang itu statistik hidupnya itu bahagia, tidak bisa seperti itu. Itu sebaliknya, mustahil seorang itu keadaannya sedih, susah sepanjang hari, sepanjang tahun, mustahil. Manusia berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Dari itu kita disuruh bersabar. Jika kita mendapatkan ujian, kita bersabar. Jika mendapatkan nikmat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seperti itu keadaan dunia kita pahami hakikatnya, maka kita semakin cinta dengan akhirat. Kita semakin tidak takut mati. Buat apa takut mati kalau masuk surga? Akan diberikan surga yang seperti tadi Allah sebutkan. Kan tidak perlu kita takut. Tapi karena kita tidak punya bekal,
tidak percaya dengan diri kita karena zahirnya memang kita banyak dosa, lalai, makanya kita takut mati. The faktor keduanya ialah terlalu cinta dengan dunia ini. Nasallallahu al-afiyah. Allah Ta'ala kemudian berfirman, wadrib lahum mathalan. Wadrib lahum mathalan. Manakala Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan orang-orang kafir dan mereka meremehkan orang-orang beriman yang miskin, yang jauh di level mereka. Allah ingatkan orang-orang kafir itu tentang neraka. Allah ingatkan orang-orang beriman akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih dalam lagi memberikan perumpamaan kepada mereka, ini para sahabat ketika itu atau orang-orang yang tidak beriman di zaman itu. Wadrib lahum mathalan, yakni berikanlah perumpamaan kepada mereka, yakni orang-orang musyrikun yang datang kepadamu, yang hanya ingin duduk bersamamu dan tidak boleh ada orang yang miskin dari kalangan orang beriman di situ. Berikan dia peringatan, berikan dia perumpamaan bahwasanya keadaan mereka orang-orang kafir dunia ini seperti yang akan datang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada kalimat dari dalam ayat ini masalan. Al-masal. Al-masal itu artinya perumpamaan. Di dalam Al-Quran salah satu ilmu yang ada di dalamnya itu adalah al-masal, perumpamaan. Allah Ta'ala berfirman, wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Dan demikianlah perumpamaan itu kami berikan kepada manusia agar mereka berfikir. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala telah menulis satu kitab khusus mengupas makna-makna dalam dari masal-masal yang ada dalam Al-Quran. Karena masal ini tidak mudah dipahami, butuh logika dan nalar yang kuat. Baru sampai kita kepada pemahaman yang diinginkan dari perumpamaan tersebut. Dari Ibnu Qayyim menulisnya. Dan itulah makna dari firman Allah tadi, wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Itulah masal-masal yang kami berikan kepada manusia agar mereka berfikir. Agar mereka berfikir dan mengambil pelajaran darinya. Perumpamaan itu adalah salah satu metode untuk mempercepat paham. Yang ini dengan memberikan perumpamaan, dengan memberikan perbandingan. Sesuatu yang tadinya berat dan sulit dipahami, tapi dengan perbandingan, dengan perumpamaan menjadi lebih cepat masuk ke dalam pikiran, ke dalam hati dan mudah dipahami. Dari itu disebutkan dalam Al-Quran. Di situ ada kalimat wadrib. Apa arti idrib? Daraba yadribu, idrib. Artinya apa? Pukullah. Belajar bahasa Arab, nahu daraba Zaidun Amran. Zaid memukul Amr. Secara harfiah artinya wadrib lahum mathalan. Pukulkanlah perumpamaan. Digunakan kata pukullah di sini melihat dari keampuhan dari perumpamaan. Semakin terasa, semakin cepat dipahami. Dari itu digunakan kata wadrib. Wadrib lahum mathalan. Yani jelaskan kepada mereka, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan. Satu perumpamaan. Perumpamaan itu pada dasarnya tidak harus ada sosoknya. Nah, dari itu tidak dikatakan berdusta kalau membuat perumpamaan. Tidak boleh orang bilang bohong.
Mana? Tidak, ini perumpamaan. Perumpamaan itu aturannya tidak mesti ada sesuatu yang diumpamakan. Perumpamaan saja untuk mendekatkan pemahaman. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat ini yang dimaksud sebagai perumpamaan di sini adalah Bani Israel. Kata para ulama, dua kelompok dari Bani Israel. Rajulaini, dua orang laki-laki, satunya kafir, satunya beriman. Ja'alna li ahadihima jannatain. Kami jadikan untuk salah satu dari dua laki-laki tersebut jannatain. Jannatain, dua kebun. Min a'nabin, yang di dalamnya ada anggur, ada pohon anggur. Wa hafafnahuma, hafaf, haffun asal katanya, hafafna itu dalam ilmu saraf kalimat yang bertasydid itu dibuka tasydidnya. Haffun menjadi hafafa, hafafna ketika bersambung dengan dhamir. Terbuka tasydidnya, hafafna. Asal katanya haffun. Haffun sendiri dalam bahasa Arab artinya tembok keliling. Wa hafafnahuma binakhlin. Kebun yang berisi kurma, yang berisi anggur ini dikelilingi oleh apa? Oleh nakhl. Nakhl itu kurma. Menunjukkan saking bagusnya kebun tersebut. Tembok kelilingnya itu adalah pohon kurma. Wa ja'alna bainahuma zar'a, dan kami berikan kepada dia di dalam kebun itu, di tengah-tengahnya itu ada pertanian tumbuh-tumbuhan. Sudah ada kurma yang mengelilinginya, ada anggur di dalamnya, dan ada juga tumbuhan-tumbuhan lain di tengah-tengahnya. Itu gambarannya, perumpamaannya yang Allah berikan kepada lelaki yang kafir tersebut. Bukan hanya itu, kiltal jannataini atat ukulaha. Dua kebun ini tidak pernah libur berbuah. Atat ukulaha, selalu bisa dipetik dan dimakan buahnya, kurmanya, anggurnya, pertaniannya, menunjukkan subur dan bermanfaatnya kebun tersebut. Karena ada juga kebun tidak bermanfaat. Dia punya kebun tapi tidak berbuah. Apa gunanya orang punya kebun tapi isinya rumput semua? Tidak ada manfaatnya. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya tumbuhan tapi bermanfaat. Atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'a. Tadlim di sini artinya tidak pernah berkurang. Ini lam yanqus. Buahnya tidak pernah berkurang. Setiap tahun, sepanjang tahun tidak pernah berkurang. Antum bisa bayangkan tuh bagaimana bagusnya kebun tersebut, bagaimana luar biasanya nikmat ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir ini. Wa fajjarna khilalahuma nahara. Dan kami alirkan sungai di dalamnya. Lengkap. Ada sungainya, ada kurmanya, ada anggurnya, ada pertaniannya, selalu berbuah. Itu yang dimiliki oleh orang kafir ini, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bukan hanya itu saja. Allah tambahkan, wa kana lahu thamar.
Samar artinya kata ulama tafsir di sini harta-harta yang lain. Orang kafir ini diberikan oleh Allah bukan hanya berupa kebun dengan kelengkapan yang tadi yang disebutkan oleh Allah. Di samping itu dia punya aset yang lain juga. Mungkin di zaman itu adalah onta, peternakan, emas, perak, budak dan lain sebagainya. Atau di hari ini dia punya peternakan, dia punya kebun, di samping itu dia juga punya usaha yang lain. Dia punya PT, dia punya perusahaan, dia punya usaha di pasar, dia punya macam-macam. Kana lahu thamar. Jadi thamar di situ artinya bukan buah ya, tapi harta benda kekayaan selain dari kebun tersebut. Kemudian dengan kekayaan yang detail seperti ini disebutkan oleh Allah yang diberikan kepada orang kafir ini, muncullah bala dan bencana. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruh. Dia kemudian berkata kepada kawannya dalam keadaan dia sedang berbincang, yuhawir. Hiwar, ada program hiwar kan, berbicara bahasa Arab, yuhawiruhu. Dia sedang berbincang dengan kawannya yang satunya muslim. Ana aktsaru minka malan. Saya lebih banyak hartanya daripada kamu. Ini sifat bawaan harta jemaah. Kalau sudah banyak sombong. Tidak semua tapi rentan sombong. Bawaannya begitu. Ana aktsaru minka malan. Saya ini lebih banyak hartanya daripada kamu. Dan inilah sekarang zamannya harta. Ada harta Anda menang. Ada harta Anda berkuasa. Ada harta Anda terhormat. Nas'alullah ta'ala al-afiyah. Wa azzu nafara. Allah sebutkan lagi keadaannya orang kafir ini tidak hanya sebatas itu saja harta benda dan semuanya tadi. Dia juga ternyata memiliki pendukung yang banyak. Wa azzu nafara. Nafara artinya di situ orang-orang yang mendukung dia. Karyawannya, orang-orang yang menolong dia, bawahannya, orang yang taat kepada dia. Lengkap. Kekayaan dia sudah punya, anak buah mudah didapatkan. Kalau tidak punya harta kekayaan, boro-boro untuk punya anak buah. Anak antum sendiri saja nggak mau dengar kadang. Apalagi anak buah. Muncullah kesombongannya. Saya lebih banyak harta dan saya lebih lengkap lagi. Saya punya banyak pengikut. Ini gambaran yang Allah berikan kepada orang kafir. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Dan suatu ketika dia masuk ke dalam kebunnya orang kafir ini masih keadaan orang kafir. Wa huwa zalimun li nafsihi. Dalam keadaan dia zalim terhadap dirinya sendiri. Zalimun li nafsihi. Masuk dalam kebun itu dalam keadaan zalim. Dia mengira semua harta yang dia miliki itu adalah milik dia. Dia menyombongkan dirinya. Dan dia berkata, "Ma adhunnu an tabida hadhihi abada." Ditambah lagi selain kekuasaan, selain harta benda yang dia miliki, dia juga sangat percaya diri. Dia berkata, "Aku tidak mengira antabida hadhihi abada. Kebun saya ini, kurma saya ini, anggur saya ini, sungai yang ada di kebun saya, harta-harta yang saya miliki tidak akan musnah sampai kapanpun."
Kalau bahasa sekarang, tidak mungkin saya miskin. Tidak mungkin orang meninggalkan saya. Saya sudah kaya sekarang. Allah menceritakan kepada kita keadaan manusia, perumpamaannya, dan itulah faktanya. Orang kalau sudah banyak hartanya, punya kekuasaan, tidak pernah terbersih dalam dirinya, dia akan turun dari keadaan itu. Dia merasa dirinya akan terus seperti itu. Allah sebutkan seperti ini, dan itulah bentuk kesalahan yang harus dihindari oleh orang-orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang menyangka bahwasanya harta bendanya tidak akan pernah pergi. Waspada. Betapa banyak orang yang Allah Subhanahu wa taala rubah keadaannya. Yang tadinya dia punya harta menjadi tidak punya harta. Banyak sekali. Dari itu Nabi mengajarkan kita doa. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmatmu dariku. Wa tahawuli afiyatika. Berpindahnya keadaanku yang baik ini menjadi tidak baik. Wa fujaa'ati niqmatika. Dan azabmu yang datang dengan tiba-tiba turun kepada saya. Wa jami'i sakhatika, dan aku berlindung kepadamu dari semua kemurkaanmu. Apa yang Allah berikan kita sekarang harus kita syukuri. Kita pertahankan, kita bersyukur. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia menjadi berkah. Agar terus ada di diri kita. Sambil kita berhusnudzan kepada Allah dengan menjauhi perkara-perkara yang bisa menghilangkan nikmat tersebut, seperti kufur nikmat, sombong, dan lain-lainnya. Allah Ta'ala berfirman kemudian, masih menceritakan perumpamaan perkataan dari orang yang kafir tersebut. Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan. Dan saya tidak mengira, tidak meyakini hari kiamat itu akan tegak. Dia mengingkari hari kiamat. Dia mengingkari hari kiamat, menunjukkan dia kafir. Wala irudittu ila rabbi, dan meskipun seandainya saya mati kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, la ajidanna khairan minha munqalaba. Sungguh benar-benar saya akan mendapatkan tempat kembali yang baik. Seperti ini keadaannya. Tidak pernah dia mengira dirinya itu akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya itu dia ingin poya-poya di dunia, kaya raya di dunia, di akhirat masuk surga. Itulah yang sering diucapkan oleh sebagian orang kan. Hidup poya-poya. Terus apa katanya? Mati masuk surga. Ternyata Allah sebutkan itu dalam Al-Quran, jadikan sebagai perumpamaan. Itulah keadaan gambaran orang yang kafir. Poya-poya zalim di atas muka dunia, dan dia mengatakan dirinya pasti masuk surga. Sallallahu ta'ala alfiyah. Maka kemudian Allah Ta'ala berfirman, menjawablah kawannya, qala lahu sahibuhu, berkatalah kawannya yang muslim ini kepada dia yang kafir itu, wa huwa yuhawiruhu, dalam keadaan dia hiwar dengannya, akafarta billadzi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Bagaimana mungkin engkau kafir, engkau kufur kepada Allah yang telah menciptakan dirimu? Itu ada huruf hamzah di awal, akafarta. A itu namanya istifham istinkari, istifham al-inkari oleh ulama tafsir. Kalau bahasa Indonesianya itu adalah bagaimana mungkin, bagaimana bisa, atau kenapa kamu kafir kepada yang telah menciptakan dirimu min turabin, dari tanah. Maksudnya Nabi Adam alaihissalam.
thumma min nutfah, kemudian dari nutfah, ini air yang terpancar, air mani. Thumma sawwaka rajula, kemudian Allah sempurnakan engkau menjadi seorang laki-laki. Temannya mengingatkan kepada dirinya bahwasanya tidak sepantasnya engkau kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sepantasnya engkau zalim, engkau kufur dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Dialah yang telah menciptakan dirimu yang dari tidak ada menjadi ada. Dialah menyempurnakan dirimu. Mestinya kamu tidak kafir. Mestinya kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan yang diberikan oleh temannya kepada orang kafir tadi. Dan inilah manfaatnya teman. Teman itu menasihati kepada yang baik, mengajak kepada yang baik. Jika ada yang menasihati kita dengan baik, berarti dia peduli dengan diri kita. Jika ada orang tidak peduli dengan diri kita, dia tidak akan mengarahkan kepada yang baik. Bahkan dia akan menjerumuskan kita kepada yang tidak baik. Maka di sini ada faedah, khususnya bagi para santri di sini, agar menjauhi teman-teman yang tidak memberikan nasihat. Bertemanlah dengan orang-orang yang memberikan kita nasihat. Nasihat itu gratis, kita tidak beli, tapi sayang sedikit yang mau menerimanya. Peringatan itu bisa didapat gratis, tapi sayang tidak banyak yang mau menerimanya. Bahkan lari dari nasihat. Apa perlu kita jual saja itu nasihat sama peringatan agar menjadi laris? Karena kalau gratis kan tidak laris. Ini muskilah. Nasihat adalah emas, lebih berharga dari emas. Teman yang baik itu menasihati, bukan yang selalu mengiyakan dan mendukung. Meskipun kita salah, orang yang mendukung meskipun kita salah itu bukan kawan, tapi dia ingin menjerumuskan diri kita, imma di dunia maupun di akhirat. Dari itu orang yang paling banyak menasihati kita itu siapa? Bapak kita, orang tua kita, ibu kita, bapak kita. Karena dia cinta, dia tidak ingin menjerumuskan anaknya. Tapi sayangnya anak itu kalau dengar nasihat dari orang tua, dianggap dirinya dimarah, dianggap dirinya dikekang, dianggap dirinya dibatasi. Padahal maksud dari orang tua kita itu ialah supaya kita bagus, supaya kita berada di jalan yang lurus. Yang namanya dibentuk itu pasti tidak enak. Ya, ibaratnya orang buat donat dari adonan. Adonan itu yang tadinya tidak berbentuk donat menjadi donat, pasti dibentuk. Dipukul-pukul dulu, diambilkan air dulu, dicincang-cincang pakai tangan, baru dibentuk, dibengkokin, dilurusin, sampai dia berbentuk menjadi donat yang bagus. Kita juga begitu manusia. Kita diatur, dididik, pahit. Kita dilarang ini, dilarang itu. Semua kita dilarang karena kita sedang dibentuk. Kalau dibiarkan, ya nggak jadi donat. Sama seperti pohon. Pohon itu juga yang ingin bagus, lurus, dibentuk sama tukang pohon. Entah dikawatin, entah diikat, entah ditarik. Pokoknya yang namanya dibentuk itu tidak enak. Tapi untuk kebaikan. Jadi itu Imam Syafi'i berkata, orang yang tidak pernah merasakan pahitnya, getirnya nuntut ilmu, dia akan merasakan kejahilan seumur hidupnya. Tidak mau ditegur, tidak mau sama guru, tidak mau sama musyrif, tidak mau sama orang tua. Pokoknya apa yang saya mau biarkan. Kalau dibiarkan terus seperti itu, bahaya. Karena dia pasti akan mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsu ammaratun bisu.
dia mengajak kepada yang buruk. Innan nafsa la'ammaratun bisu, sungguhnya jiwa kita itu sangat-sangat kuat mendorong kepada yang buruk. Kalau dibiarkan maka pasti yang akan kita ikuti adalah hawa nafsu kita, dan nanti di usia dia akan menjadi seseorang lelaki atau seorang perempuan yang semestinya dia tidak berhasil di situ. Tidak punya tanggung jawab untuk dirinya sendiri, untuk hidupnya diri sendiri saja tidak punya tanggung jawab. Bagaimana dengan orang lain? Bagaimana untuk orang lain? Itulah kemudian disebut dengan beban keluarga. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu rajin-rajinlah kita belajar, bersabarlah. Baik. Ini faedah dari nasihat kawannya ini kepada temannya yang kafir tadi. Kenapa engkau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberimu nikmat? Dan dia bercerita kemudian, lakinnahu wallahu rabbi. Adapun saya ini, kalau saya asalnya lakinna, ini kata ulama, lakin ana, akan tetapi saya, huwallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Saya bertauhid, mengakui bahwasanya dialah Allah Rabb saya, yang menciptakan, yang mengatur, yang memberi. Wala usyriku bi rabbi ahada, dan aku tidak mempersekutukannya dengan apapun dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni beliau menjelaskan di sini tentang dirinya yang berada di atas tauhid, akidah yang benar, yang dia adalah lawanan dari kekufuran yang dipeluk oleh kawannya yang kafir tadi. Baik. Nanti kita lanjutkan lagi setelah azan. Azan dulu. Baik. Nasihat yang pertama yang disebutkan di ayat ini adalah agar dia berhenti dari kekufuran dan agar dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat kedua terkait dengan sikap dia ketika dia masuk ke dalam kebunnya dalam keadaan zalim. Tadi disebutkan di ayat sebelumnya, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Dia masuk ke dalam kebunnya dalam keadaan zalim kepada dirinya sendiri. Ini dia sombong. Dia tidak mau menyandarkan harta tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia diingatkan, walaula idz dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah. Dan mestinya, atau kenapa kamu tidak berkata ketika engkau masuk ke dalam kebunmu, mestinya engkau mengucapkan masya Allah, la quwwata illa billah. Bukan sebaliknya engkau menyombongkan diri, engkau merasa takjub dengan apa yang kamu miliki, kamu lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mestinya juga engkau heran, engkau takjub dengan kebun, dengan harta yang kamu punya. Ketika engkau melihatnya, engkau berkata, masya Allah la quwwata illa billah. Dari itu ada hadis, disunnahkan kita jika punya nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, entah itu harta, entah itu anak, apapun itu, agar kita mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Dengan itu barang itu jadi berkah dan awet. Artinya masya Allah, harta yang saya punya ini, apa yang saya miliki ini adalah kehendak Allah. La quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Tanda kita menyandarkan apa yang kita punya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan murni usaha kita, bukan murni dari diri kita, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tanda kita itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjauhkan kita dari sikap sombong dan sikap congkak, dan menjadikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adabnya.
Kemudian nasihat berikutnya yang disampaikan kepada kawannya yang kafir tadi ialah terkait tentang dia mengatakan ana aktsaru minka malan wa azzu nafara. Saya lebih banyak harta daripada kamu. Dia tadi mengatakan begitu kan di ayat. Saya lebih banyak harta daripada kamu. Dinasihati oleh kawannya, Allah ceritakan in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Jika kamu lihat saya ini lebih sedikit harta daripada kamu, lebih sedikit anak daripada kamu, lebih sedikit anak buah daripada dirimu, fa'asa rabbi, maka saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyutiyani khairan min jannatik, agar Allah memberikan kepada saya kebun yang lebih bagus daripada kebun yang kamu miliki. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang mestinya yang menjadi patokan tolak ukurnya ketika melihat orang itu bukan jumlah hartanya, bukan jumlah hartanya, tapi sangat disayangkan ini akhlak yang sangat jarang terjadi. Kalau kita penampilannya kusut, mau masuk ke gerbang perumahan saja diusir sama satpam. Dan pernah kami coba, saya pernah masuk ke sebuah perumahan klaster bagus sekali. Saya pakai motor Mio zaman dulu, ingat saya, Mio Sul. Sama satpam nggak boleh masuk, nggak boleh pak. Besoknya saya bawa mobil, oh silakan pak katanya. Nas'alullahal afiyah. Nah, itu jadi pelajaran untuk kita ayat ini. Janganlah kita lihat orang itu dari kendaraannya, dari pakaiannya, tidak. Kita harus menjadi orang yang tawadhu, menjadi orang yang rendah hati kepada siapapun. Kita harus samakan orang, asalkan dia muslim, asalkan dia zahirnya baik, bukan orang yang merusak, bukan orang yang zalim. Dia orang baik, orang sopan, terima dia. Jangan lihat hartanya, jangan lihat kekuasaannya dan lain sebagainya. Itu akhlak. Kalau tidak kita kena dengan perumpamaan ini. Dia bandingkan dirinya, dia remehkan orang lain. Dari itu Allah sebutkan, in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Jika yang kamu lihat kepada diri saya ini adalah saya ini sedikit harta, sedikit anak, tidak salah. Tapi saya punya Allah. Saya akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada saya nanti kebun yang lebih bagus daripada kebun yang kamu miliki hari ini saat ini. Wa yursila 'alaiha husbanan minas sama. Dan saya berharap kebun yang kamu miliki di hari ini datang atasnya itu adalah azab dari langit. Didoakan sama dia. Moga-moga kebun yang kamu miliki ini diberantas oleh Allah Subhanahu wa taala, didatangkan oleh azab. Ini dampak dari sombong. Orang sombong tidak pernah didoakan baik sama orang, betul tidak? Tuh. Kalau ada orang sombong pasti mudah-mudahan, begitu kan? Tapi kalau kita tawadhu, rendah hati, masya Allah, mudah-mudahan Allah tambah rezekinya orang itu. Mudah orang berdoa untuk kita. Tapi kalau kita sombong, tidak akan didoakan oleh orang. Ini kira-kira demikian gambaran yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, sesuai persis seperti apa yang banyak terjadi di dalam kehidupan manusia. Fa'asa rabbi an yu'tiyana khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas sama' wa tusbiha sa'idan zalaqa, sehingga kebunmu yang tadi bagus indah itu menjadi tanah yang tidak bisa tumbuh apapun di atasnya. Aw yusbiha ma'uha ghaura, atau semoga kebunmu itu airnya ghauran, kering, tidak ada. Ghaur artinya tanah yang tadi punya air, kemudian tiba-tiba airnya hilang, diserap oleh tanah ke bawah. Tidak bisa lagi ada air di situ, jadi kering, jadi tandus. Falan tastati'a lahu talaba, kalau dia sudah ghaur, tanahmu sudah ghaur, air kabur darinya, kamu tidak bisa lagi mencari air. Karena yang mendatangkan air adalah Allah Subhanahu wa taala.
Air itu tidak bisa diusahakan oleh manusia, jemaah. Air, api. Ada tidak PT pembuat air? Ada tidak? Tidak ada. PT pembuat api ada tidak? Tidak ada. Jika Allah menghilangkan air, mau nyari kemana kita? Tidak bisa. Jika Allah lenyapkan api, juga tidak bisa gitu. Jadi diingatkan tadi oleh kawannya orang kafir ini, air saja jika Allah hilangkan dari kebunmu, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya lagi. Kamu mau cari kemanapun tidak akan pernah dapat. Menunjukkan bahwasanya harta yang dia miliki itu murni pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini kajian tafsir kita di malam ini. Sampai di sini dulu. Firman Allah wa uhita bi thamarihi, insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik. Selanjutnya ada yang ditanyakan, jamaah dipersilahkan. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan sampai sini kajian kita. Kami ingatkan agar ayat yang kita baca di setiap kajian tafsir untuk dihafalkan dan sering dibaca di rumah sebagai bekal ilmu untuk kita bersama. Aqulu qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.